A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tema kali ini kita mengambil makna daripada kisah Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih anaknya Ismail. Dan ini sebenarnya banyak itibar pengajaran untuk kita semua dalam menghadapi suatu masalah. Kita ambil dari surat Asy-Syafaat ayat 99 hingga 111. Itu dimana Nabi Ibrahim, intinya ya, Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berserah gitu ya. Dan Nabi Ismail juga berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, ketika ayah dan anak ini sama-sama berserah, akhirnya Allah menjawab semua apa yang mereka ujikan gitu ya. Nah, lalu Allah gantilah Nabi Ismail itu dengan domba. Dimana di sini jelas gitu ya bahwa Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya di usia yang masih masih ibaratnya di dalam dijelaskan itu ketika Nabi Ismail dalam usia gulam itu, dan ia telah sampai pada usia sa'ya. Jadi ketika Ismail dalam usia gulam dan usia sa'ya, jadi semua ulama itu mengambil kesepakatan di mana usia Nabi Ismail saat itu adalah usia 7 tahun ke atas. Kebayang ya, di mana saat itu anak itu lagi proses ininya ya, proses untuk mulai mengenal gitu ya. Nah, di sini kita dapat mengambil suatu itibar gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim ini luar biasa ujiannya, dia disuruh menyembelih, ibaratnya membunuh anaknya sendiri. Namun apa yang dia lakukan, karena ini adalah permintaan dan ini adalah kehendaknya Allah, tanpa pikir panjang dia menyembelih anaknya. Namun di saat dia dan anaknya sama-sama berserah, apa yang tadi Allah beri pertolongan, yaitu Allah suruh mengganti dengan kambing. Nah, dari itibar ini sebenarnya kita sudah paham, di saat kita memiliki masalah apapun juga, baik masalah tentang ekonomi, masalah tentang keluarga, rumah tangga, ataupun masalah dalam hubungan kerja atau apapun, Allah itu meminta kita untuk berserah, bukan pasrah ya, berserah. Karena pasrah dan berserah itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau berserah kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Anak ini kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Anak ini adalah milik Allah. Kemudian harta ini kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena harta ini juga milik Allah. Jadi kita ambil dari situ, tidak ada milik kita. Nah, di saat kita mampu benar-benar kita bisa berserah kepada Allah, maka disitulah akan adanya solusi yang Allah beri untuk kita gitu. Jadi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu apa? Intinya adalah berserah kepada Allah. Karena di saat kita benar-benar berserah, itu maka akan datang pertolongan. Yakinlah, jangan pernah takut. Dan biasanya pertolongan Allah itu adalah pada saat di inti klimaks dari suatu permasalahan itu Allah akan datangkan. Nah, itulah kunci daripada setiap masalah yang akan kita hadapi. Jadi kalau sudah mentok ini kita masalah, jangan berpikir lagi gitu lah. Kalau guru saya pernah, udah jangan dipikirin, biarkan Allah yang menyelesaikannya gitu. Supaya apa? Jika Allah yang menyelesaikannya, kita serahkan semua sama Allah, maka penyelesaiannya itu seperti yang tiada kita duga, sangat luar biasa dan sangat manis. Cuma memang dalam proses itu memang hati kita sering teriris-iris, sedih, macam-macam ya gitu. Tapi intinya ya cepat-cepat kita berserah. Apalagi kalau kita misalnya dalam masalah ekonomi nih, kondisi keuangan memang betul-betul kosong, ini kondisi, ya udah kita serahkan aja sama Allah. Selagi kita masih diberi kehidupan, Allah pasti akan memberi jalan keluar. Sama juga dengan anak pun juga begitu. Kan tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai SOP untuk kita, sebagai petunjuk untuk kita. Nah, dari sini kisah sebenarnya tentang Idul Adha ini gitu ya.
kalau saya tarik. Nah, yang pertama itu ada tentang berserahnya diri kita. Mampukah kita berserah, benar-benar berserah kepada Allah? Yang kedua, mampukah kita berbagi kepada orang yang membutuhkan? Yang ketiga, gitu kan, mampukah kita menghilangkan rasa takut? Jika jalan-jalan itu sudah bisa kita lalui, maka yang kita dapat adalah kemenangan dan menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kita menghadapi itu semua, ya? Dan Allah juga telah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata-katanya sangat gampang ya, sabar dan sholat adalah penolongmu. Ketika orang sholat, ini banyak kayak terjadi, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah tahajud, saya sudah duha, namun kok nggak datang-datang juga pertolongan Allah. Saya sudah sholat, apalagi sholat sholat istiqoroh lah, sholat tahajud lah gitu ya, sholat duha lah, sholat inilah gitu ya, kok nggak juga datang gitu. Saya sudah bersedekah habis-habisan, kok nggak juga datang. Ya ibaratnya apa kata Allah, lo siapa? Nah, jadi kita akhirnya apa? Kita lakukan sholat, kita lakukan ibadah berharap supaya ibarat kita punya hutang dan ini sudah timingnya gitu. Tapi kita memintanya tuh dengan melakukan ibadah yang Allah suruh, berharap supaya Allah selesaikan hutang kita. Ternyata setelah kita lakukan itu semua, Allah juga nggak nurunkan pertolongan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita kecewa kepada Allah. Nah, apa rahasia makna dari itu semua? Ini banyak terjadi. Jadi kamu melakukan ibadah itu dengan pamrih, bukan kamu benar-benar berserah kepada Allah. Ya bagaimana Allah menolong? Kamu baru melakukan ibadah itu aja kamu lakukan, kamu udah minta pamrih. Kamu menganggap usaha ibadah kamu, ibadah sholat kamu, usaha kamu bersedekah, usaha kamu bangun malam tahajud itu yang membuat supaya Allah membantu kamu gitu. Bukan itu maksudnya. Nah, jadi maksudnya bagaimana gitu ya? Maksudnya Allah mau kamu itu benar-benar berserah dulu kepada Allah dengan sabar, dengan sholat gitu. Maksudnya berserah, ya Allah, aku memang miskin, aku gak punya apa-apa, bahkan badan ini aja milikmu, tangan ini milikmu, semua milikmu, apalagi harta itu bukan punyaku, semua punyamu. Nah, itu juga salah satu adab kita kepada Allah. Dan aku berserah kepadamu semuanya ya Allah. Aku menerima segala takdir yang Engkau berikan ya Allah. Namun ya Allah, berikan hamba jalan keluar untuk permasalahan hamba ini ya Allah. Kita ajak Allah berdialog. Ingat, Allah bukan hanya milik orang Arab, Allah milik alam semesta. Jadi walaupun ada yang nggak pandai bahasa Arab, nggak pandai mengaji, berdoa dengan bahasa Indonesia, mau bahasa Minang, mau bahasa Melayu, mau bahasa Jawa, terserah apapun, Allah pasti mengerti. Jangan pernah putus untuk meminta kepada Allah. Lakukan terus. Karena apa? Sholat itu sebenarnya gunanya apa? Supaya membersihkan hati kita, kemudian mensucikan diri kita, makin dekat kita kepada Allah. Dan lakukan dengan sabar. Lakukan terus sampai sabar. Apapun nanti keputusannya, biar Allah yang menyelesaikan. Intinya ya, jangan dipikirkan, lakukan aja ibadah kamu dan yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkannya. Kamu mau beribadah bukan karena kamu ada hutang dan Allah minta bayar, tidak, kamu ibadah ya karena Allah, lakukan juga karena Allah. Kamu bersedekah ya karena Allah, kamu ingin membantu orang itu karena Allah. Allah sudah memberi kita rezeki lebih dan aku ingin membantu dia. Nah, kemudian jadi kita melakukan itu bukan supaya Allah bayar hutangku, supaya begini. Berarti kamu masih menganggap diri kamu lah yang hebat. Kamu masih menganggap bahwa kamu keakuan, keegoisan kamu menganggap
kamu bisa beribadah itu ya karena kamu yang mau melakukan ibadah. Padahal kamu bisa beribadah, kamu bisa sholat, itu semuanya Allah yang menggerakkan. Nah, kalau kamu menganggap kamu ibadah yang kamu lakukan gitu ya, berarti tanpa kamu sadari kamu sudah mendikte Allah. Gitu. Sama ibaratnya begini. Sahabat-sahabat sekalian memiliki anak gitu ya. Punya anak, kemudian anak ini dia pingin sekali memiliki apa ya kalau sekarang ya, gadget kali ya, iPhone ya. Nah, kita umpamakan, lalu si anak ini tahu bagaimana cara mengambil hati emaknya dengan rajin membersihkan rumah, kemudian rajin ibadah gitu ya. Nah, rajin tapi gitu ya, dia rajin begini, tapi dalam bab adab dia tidak punya. Kenapa? Mah, belikan saya iPhone, saya kan sudah melakukan ini semua. Nah, habis itu dilakukan lagi, Mah, belikan saya iPhone, saya kan sudah melakukan ini semua, Mah, sekarang belikan saya iPhone. Saya nggak mau tahu, saya sudah melakukan bersihkan rumah, saya sudah lakukan ibadah, saya sudah membantu mama, saya nggak mau tahu gitu. Apa yang terjadi pada sahabat-sahabat sekalian? Apakah sahabat akan memberikan iPhone-nya dengan sukarela atau terpaksa? Nah, dan saya yakin pasti ada sebagian sahabat akan mengujinya dulu. Jangan-jangan nanti sudah diberikan iPhone dia nggak lakukan lagi ibadah. Tunda. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah ditunda-tunda oleh sahabat-sahabat sekalian, si anak akhirnya mengungkit kebaikan dia kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan akhirnya dengan terpaksa sahabat memberikan iPhone, tapi dengan apa? Dengan kesal. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jangan pernah mengungkit kebaikan kita. Saya dulu pernah diajarkan dulu sekali waktu saya belum ini ketemu guru saya, apa bilang, silahkan berdoa. Bahkan kalaupun dalam berdoa itu kita boleh mengungkit kebaikan kita kepada Allah. Ya Allah, hamba kau sudah menjadi seorang ibu begini. Ternyata setelah kesini saya baru sadar bahwa saya itu semua salah. Kenapa? Kalau kita melakukan itu semua, berarti kita tidak menerima semua takdir iradahnya Allah yang diberikan kepada kita. Padahal di rukun iman yang keenam, yakin dan percaya kepada takdir. Jika kita tidak mau menerima takdir itu, maka kita masuk ke dalam bagian orang-orang yang musyrik. Nah, jadi Idul Adha ini adalah hari kemenangan untuk mereka orang-orang yang sudah berserah kepada Allah. Itulah dia maksud daripada Idul Adha. Jadi jangan digunakan simbol itu untuk ibadah kamu. Maaf. Di saat kamu ikut kurban gitu ya, dan kamu merasa dengan kurban itu kamu sudah masuk pahala, sudah dapat pahala. Nah, padahal saya luruskan lagi, yang memberikan kamu rezeki untuk bisa membeli kurban itu siapa? Allah. Yang memudahkan kamu untuk berjalan sampai ke panitia kurban itu siapa? Allah. Bahkan sehingga si sapi, si kambing ini pun rela dia untuk dikurbankan, itu yang menggunakan siapa? Allah. Jadi mana dong ikhtiar kita? Tidak ada ikhtiar kita. Semua Allah yang menggerakkan. Maka dari itu janganlah sombong bagi siapa-siapa yang sudah ikut kurban. Jangan merasa tinggi hati dan jangan merasa bakal masuk surga. Karena semua adalah Allah yang menggerakkan dan memudahkan. Makanya inti daripada Idul Adha ini adalah bagaimana kamu bisa berserah kepada Allah sepenuhnya. Jadi jika kita lagi ditimpa masalah apapun, sebesar apapun, serahkan semua kepada Allah. Benar-benar kamu berserahkan bahwa kamu tidak memiliki apa-apa. Satu helai benang pun kamu tidak punya, sehelai rambut pun bukan punya kamu. Itulah dia makna daripada berserah tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.